Mereka tidak membutuhkan tentara, mereka tidak membutuhkan tank atau pesawat pengebom. Karena hanya dengan satu penekanan tombol dari Bank Sentral AS, Fed, seluruh perekonomian dunia dapat memaksa Anda untuk menjual apa yang Anda miliki kepada dunia bebas. Salah. Dunia ini telah lama dikendalikan oleh labirin keuangan, di mana kekuatan sebenarnya di balik layar menjalankan segala sesuatunya bukan melalui pemungutan suara, namun melalui pinjaman, indeks suku bunga dan memo rahasia antar lembaga keuangan seperti IMF, Bank Dunia atau Wall Street. Negara manapun yang berani bersuara akan tertahan oleh utang, dihukum oleh inflasi, dan terbunuh oleh persyaratan dukungan yang ditulis dengan darah. Pertanyaannya adalah, apakah ada jalan keluar dari dunia ini, atau apakah kita semua hanya hidup untuk permainan yang pemenangnya sudah ditentukan sebelumnya? Selamat datang di Bela Diri, di mana akan ada kebenaran yang masyarakat tidak ingin Anda ketahui. 1907 dan lahirnya The Fed. Ban asal Pulau Jekyll, Amerika yang terjebak dalam Perang Dunia Pertama. Kisah di balik pembentukan Federal Reserve AS, Fed, untuk menstabilkan perekonomian, hanyalah puncak gunung es. Di bawah permukaan air terdapat kisah kelam, sebuah drama yang dipentaskan dengan cermat oleh pikiran sekelompok taipan keuangan yang canggih, dingin, dan penuh perhitungan. Orang-orang yang tidak hanya ingin menguasai Amerika, tapi juga ingin mengendalikan nasib seluruh dunia. Pada tahun 1907, terjadi krisis keuangan yang mengguncang pasar saham Amerika. Bank-bank gagal bayar, masyarakat panik, menarik uang secara massal, dan perekonomian berada di ambang kehancuran. Namun keruntuhan tersebut tidak terjadi secara kebetulan. Hal ini disebabkan oleh kecerobohan sistem keuangan yang tidak diatur. Atau barang-barang itu jatuh ke tangan JP Morgan, taipan perbankan saat itu. Memainkan peran sebagai penyelamat, pahlawan Amerika, Morgan meluncurkan uang untuk menyelamatkan perekonomian. Apa yang kemudian dikatakan oleh para sejarawan adalah sebuah aksi cerdik yang dilakukan untuk menanamkan dalam benak masyarakat Amerika bahwa negara tersebut memerlukan mekanisme kontrol mata uang yang lebih terpusat, stabil, dan efektif. Dan dari situlah lahir nama AS Federal Reserve, Fed. Namun, titik kritis sebenarnya terjadi di Pulau Jekyll. Pada tahun 1910, sekelompok orang paling berkuasa di Amerika pada saat itu, termasuk perwakilan dari Ban Morgan, Rockefeller, Kuhn, Loeb Co., bersama dengan Senator Nelson Aldrich, menaiki kereta khusus rahasia ke pulau resor terpencil di lepas pantai Georgia. Mereka tidak membawa agen rahasia, tidak ada pers, tidak ada keluarga, hanya dengan satu hal, ambisi untuk merancang sistem keuangan AS di mana mereka mengendalikan segalanya. Pertemuan rahasia di Pulau Jekyll berlangsung berhari-hari. Yang disepakati di sana adalah rancangan pertama Undang-Undang Federal Reserve AS, sebuah mesin penerbitan mata uang swasta yang berkedok otoritas publik. Mereka akan memutuskan bahwa Amerika tidak lagi memiliki kebebasan untuk mencetak uang, namun hak tersebut akan menjadi milik sistem bank sentral yang independen. Namun kenyataannya bank-bank besar memegang saham dan mengendalikan operasi. Dan ketika Presiden Woodrow Wilson menandatangani Undang-Undang Federal Reserve pada tahun 1913, pada hari Natal ketika sebagian besar anggota Kongres tidak hadir, Amerika secara resmi menyerahkan nasib keuangannya ke tangan segelintir bank swasta. Dan sejak saat itu, kekuasaan resmi dimulai. Fed telah resmi menjadi mesin pencetak uang bagi para taipan. Mereka dapat menciptakan inflasi atau krisis hanya dengan satu penyesuaian tingkat suku bunga. Mereka memanipulasi kebijakan fiskal, mengendalikan arus modal, mengendalikan inflasi, dan mengelola resesi. Dan yang paling penting, mereka bisa menimbulkan perang untuk mendapatkan keuntungan. Perang Dunia Pertama adalah ujian pertama. Amerika awalnya netral, namun Ban Morgan dan sekutu keuangannya diam-diam meminjamkan uang kepada kedua belah pihak, mulai dari Inggris, Prancis hingga Jerman, untuk membeli senjata, amunisi, dan makanan. Ketika perang meningkat, Amerika Serikat secara resmi bergabung dalam perang setelah Lusitania tenggelam. Banyak sejarawan kemudian menegaskan bahwa ini adalah jebakan yang disengaja untuk menciptakan alasan. Dan sejak itu, industri militer AS berkembang pesat. Para taipan telah mengantongi puluhan miliar dolar, sementara seluruh Eropa tenggelam dalam lautan darah. Belakangan, perdamaian pulih, namun utang menumpuk. Negara-negara Eropa telah gagal membayar utangnya dan harus terus meminjam dari bank yang sama yang memberikan pinjaman kepada mereka. Mereka pasti sengsara. Ini adalah lingkaran setan perang, utang, rekonstruksi, dan peminjaman ulang. Dan yang melepaskan ikatan itu hanyalah orang yang mengikatnya. Lalu datanglah Hitler. Pada akhir tahun 1920-an dan awal tahun 1930-an, Jerman berada dalam keputusasaan yang luar biasa setelah Perang Dunia Pertama dan keruntuhan ekonomi global. Namun, di balik abu tersebut, muncul gerakan baru. Itu Nazisme, lalu dipimpin Adolf Hitler. Pertanyaannya adalah, siapa yang memberikan uang kepada Hitler untuk membantu Jerman membangun tentaranya, mengembangkan industri, dan mengubah negara yang kalah menjadi kekuatan perang hanya dalam beberapa tahun? Jawabannya lagi-lagi adalah bank-bank Amerika. Prescott Bush, ayah Presiden George H. W. Bush dan kakek Presiden George W. Bush,
masing-masing dituduh mendanai langsung perusahaan industri Nazi melalui Union Banking Corporation. Perusahaan Amerika ITT memproduksi peralatan telekomunikasi untuk Jerman. Standard Oil Corporation milik Rockefeller menjual minyak kepada Nazi. Ford Group dan General Motors membangun pabrik tank di Jerman. Bahkan IBM Corporation dituduh menyediakan teknologi untuk membantu Nazi mengelola data populasi, yang kemudian menjadi kebijakan genosida. Dan seluruh arus kas tersebut disetujui oleh The Fed secara tidak langsung melalui sistem kredit internasional yang mereka kendalikan. Karena sederhananya, perang menghasilkan keuntungan. Ketika Hitler berkuasa dan membawa dunia ke dalam Perang Besar Kedua, ratusan juta nyawa terpanggang dalam tungku api, namun saham perusahaan-perusahaan Amerika masih terus meningkat. Produksi meningkat pesat, Ban meminjamkan uang untuk membangun kembali Jerman setelah perang, lalu memberikan pinjaman lagi ketika Jerman dikalahkan. Amerika bangkit untuk mendominasi dunia. Ada orang-orang di belakang The Fed yang menjadi pemilik perbendaharaan dunia. Setelah Perang Dunia Kedua, tatanan baru didirikan bukan dengan senjata melainkan dengan uang. Sistem Bretton Woods didirikan pada tahun 1944, mengikat dolar AS dengan emas, dan semua mata uang lainnya dipatok pada nilai tukar dolar AS. Namun kemudian pada tahun 1971, Presiden Nixon mengumumkan ditinggalkannya standar emas. Sejak itu, USD tidak lagi didasarkan pada aset real apapun, namun hanya pada kepercayaan dan kekuatan militer Amerika Serikat. Artinya mereka bisa mencetak uang sebanyak yang mereka mau dan seluruh dunia harus menerimanya. Dari pertemuan rahasia di Pulau Jekyll, kesepakatan rahasia dengan Hitler, hingga krisis dan perang. Hadirin sekalian, untuk memperbudak, para taipan Amerika di belakang Fed telah membangun kerajaan keuangan tanpa batas, tanpa pemilu, tanpa konstitusi, tanpa pemerintahan, hanya mengendalikan aliran uang. Dan itulah mengapa orang-orang seperti John Kennedy, presiden yang berani menyentuh hak The Fed untuk mengeluarkan uang, harus membayar dengan nyawanya. Dan itulah sebabnya setiap negara yang tidak patuh, mulai dari Libya pada masa Gaddafi hingga Irak pada masa Saddam Hussein, dihancurkan satu demi satu. Karena di abad ke-20 dan ke-21, perang bukan lagi permainan geopolitik, melainkan alat untuk menjadi kaya. Dan orang-orang yang mengendalikan alat tersebut bukanlah pemerintah AS, namun mereka yang membentuk The Fed. Dari perang hingga kerajaan IMF dan Bank Dunia, bagaimana kelompok Taipan AS memimpin dunia. Setelah tahun 1945, ketika api Perang Dunia Kedua belum berakhir, raksasa keuangan di belakang The Fed segera mulai menggambar peta dunia baru bukan dengan militer tetapi dengan utang. Mereka memahami bahwa dunia yang kelelahan, hancur, dan mengalami disorientasi setelah perang akan menjadi lahan paling subur untuk menabur benih kerajaan keuangan global. Dan untuk mengelola permainan pasca perang, mereka membentuk dua alat yang ampuh, Dana Moneter Internasional, IMF, dan Bank Dunia. Kedua nama tersebut terdengar manusiawi, namun sebenarnya merupakan perpanjangan tangan dari sistem perbankan AS, yang dirancang untuk mencekik seluruh dunia. Pada tahun 1944, selama konferensi Bretton Woods, ketika Eropa berada dalam kehancuran dan seluruh dunia lelah, Amerika yang mendapat keuntungan dalam Perang Dunia tetapi kembali lebih awal dalam rencana penempatan pasca perang memberlakukan aturan main yang baru. Dolar AS telah menjadi mata uang sentral dunia, terikat dengan nilai emas, sementara mata uang lainnya terpaksa mematok nilai tukarnya terhadap USD. Secara bentuk, ini adalah penyelesaian yang adil, namun pada intinya, ini hanyalah awal dari kerajaan moneter totaliter. Dalam kerangka konferensi ini, dua lembaga keuangan raksasa muncul untuk pertama kalinya, IMF akan bertindak sebagai wasit untuk mengelola nilai tukar dan memberikan dukungan sementara. Sedangkan Bank Dunia akan membiayai rekonstruksi untuk pembangunan. Tampaknya Amerika mengulurkan tangan membantu menyelamatkan dunia. Namun kenyataannya, IMF dan Bank Dunia bukanlah organisasi independen. Siapapun yang memiliki uang paling banyak adalah Amerika. Siapapun yang memiliki hak suara terbesar adalah Amerika juga. Dan yang berhak memveto semua keputusan strategis tetaplah Amerika. Dan dari sini, skenario yang sudah biasa terulang kembali. Negara-negara baru merdeka yang haus akan modal untuk membangun negaranya segera beralih ke IMF dan Bank Dunia seolah mencari penyelamat. Namun, harga yang harus dibayar atas bantuan ini adalah kedaulatan ekonomi. Rumusan untuk mengubah penyelamatan menjadi perbudakan adalah sebagai berikut. Rumusan manipulasi IMF dan Bank Dunia sangat sederhana, sehingga menghasilkan efektivitas yang mengerikan. Pertama adalah usulan untuk meminjam modal dengan suku bunga preferensial. Sebuah negara miskin yang baru saja lolos dari perang atau kolonialisme dan tidak memiliki landasan keuangan akan terpikat oleh IMF untuk meminjam uang untuk membangun jembatan, jalan, mengembangkan fasilitas, layanan kesehatan, dan lain-lain. Janji-janji itu manis seperti surga. Kedua, ada kondisi reformasi. Uang tidak diberikan secara gratis, pinjaman harus disertai syarat, harus memotong tunjangan sosial, harus memprivatisasi aset publik, harus membuka pasar bagi perusahaan asing, kebanyakan perusahaan Amerika, harus mengubah undang-undang investasi dan harus mengurangi peran negara dalam perekonomian. Langkah 3, dorong ke dalam spiral utang. Ketika suatu negara tidak mampu membayar utangnya, karena pertumbuhan tidak cukup untuk memberikan kompensasi,
IMF mulai melakukan penyelamatan, namun dengan memberikan pinjaman lebih banyak untuk melunasi utang lama. Suatu bentuk hutang atas hutang, juga dikenal sebagai jatuh tempo. Negara tersebut akan jatuh ke dalam ketergantungan finansial sepenuhnya dan kehilangan kemampuan untuk menentukan nasib sendiri. Langkah 4. Aneksasi ekonomi. Sifat privatisasi aset publik adalah pedang bermata dua. Perusahaan asing terjun membeli pabrik, listrik, air, infrastruktur, barang-barang milik negara, dengan harga murah. Apa yang disebut reformasi, pada dasarnya adalah penjualan aset-aset negara, mulai dari Amerika Selatan, Afrika, hingga Asia. Model manipulasi ini telah diterapkan ratusan kali. Dan nama-nama di balik semua pujian itu tetaplah para taipan Wall Street dan Washington. Marshall Plan, penampilan dan manipulasi Eropa. Kedengarannya konyol, tapi itu benar. Orang-orang itulah yang mendanai Hitler, memperoleh keuntungan dari artileri, tank, atau kem konsentrasi, dan kemudian merekalah yang menyelamatkan umat manusia dengan pinjaman pasca perang, dengan wajah yang sama yang hanya mengubah kedoknya. AS bahkan secara diam-diam mengirimkan ribuan tentara Nazi ke AS dalam kampanye penjepit kertas, menggunakannya untuk mengembangkan teknologi mulai dari penerbangan, nuklir hingga kimia. Nama-nama yang terlibat dalam kejahatan perang telah menjadi dewa Amerika. Dan Eropa, setelah hancur akibat perang, terpaksa menerima rekonstruksi melalui Marshall Plan, sebuah program bantuan tetapi dengan kendala politik yang sangat berat. Secara khusus, dunia secara bertahap akan dibangun kembali sesuai keinginan Amerika, atau lebih tepatnya kelompok Taipan Amerika. Setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara mengalami kehancuran, terutama di Eropa. Untuk memulihkan perekonomiannya, negara-negara tersebut harus meminjam uang dari bank-bank besar dan organisasi keuangan internasional. Akibatnya, kaum oligarki mendapat untung besar dari pinjaman ini, sehingga terus mengendalikan perekonomian negara-negara Eropa. Amerika Serikat, melalui program seperti Marshall Plan, memberikan bantuan ke Eropa, namun pada saat yang sama juga menciptakan peluang bagi bank-bank dan perusahaan keuangan Amerika untuk mengendalikan perekonomian Eropa selama proses pemulihan. Eropa harus terus membayar utangnya selama beberapa dekade setelah perang, dan kebijakan ini menciptakan ketergantungan yang sangat besar pada bank-bank Amerika. Perang Dingin, mengambil keuntungan dari perjuangan antara AS dan Uni Soviet. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia memasuki perang dingin antara dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Meski kedua belah pihak mengaku saling berebut cita-cita dan kekuasaan, namun kenyataannya kaum oligarki tetap mempertahankan posisinya. Mereka menghasilkan uang dari kedua sisi. Amerika Serikat dan Uni Soviet menghabiskan miliaran dolar untuk perang proksi dan senjata. Perusahaan pertahanan Amerika dan Soviet memperoleh keuntungan besar dari memasok senjata dan produk militer ke negara-negara yang berpartisipasi dalam Perang Dingin. Sementara itu, bank dan lembaga keuangan besar terus mengambil keuntungan dari konflik ini dengan meminjamkan uang ke negara-negara dan menciptakan lingkaran setan utang dan ketergantungan ekonomi. Perang minyak, berbagi sebidang tanah emas untuk para Taipan. Pada tahun 1970-an, terjadi perang minyak di Timur Tengah ketika negara-negara OPEC, organisasi negara-negara pengekspor minyak, memutuskan untuk mengurangi produksi minyak guna menaikkan harga minyak. Negara-negara barat dan perusahaan minyak besar mulai memanipulasi pasokan dengan tujuan mempertahankan kepentingan mereka. Bank-bank besar dan perusahaan keuangan terus memperoleh keuntungan dari pengendalian harga minyak dan konflik seputar sumber daya berharga ini. Dampak terhadap Jepang dan Korea, strategi pembangunan yang ajaib. Terakhir, kita harus membahas dampak oligarki terhadap perekonomian Jepang dan Korea Selatan selama dekade pasca perang. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Amerika Serikat menggunakan strategi rekonstruksi ekonomi Jepang dan Korea Selatan sebagai bagian dari Perang Dingin. Perusahaan-perusahaan besar dan bank-bank Amerika telah mendorong investasi di negara-negara ini, membantu mereka mencapai pembangunan yang menakjubkan. Meskipun Jepang dan Korea mengalami perkembangan yang pesat, namun perkembangan tersebut tidak lepas dari kendali kekuatan keuangan global. Negara-negara ini bergantung pada modal dan teknologi dari perusahaan-perusahaan besar, dan ketika mereka berkembang, mereka harus bergantung pada dukungan negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat. Keseluruhan proses di atas dapat diringkas dalam 3 tahap singkat. 1. Periode utang, rekonstruksi dan perbudakan, 1945 hingga 1955 sedih setelah Perang Dunia Kedua, Eropa kelelahan dan infrastrukturnya hancur. Marshall Plan lahir, menyuntikkan dana puluhan miliar dolar atas nama bantuan rekonstruksi. Sebagai imbalannya, negara-negara penerima bantuan harus membuka pasar mereka terhadap barang-barang dan pengaruh politik AS. Kondisi utang sangat erat kaitannya dengan penerapan kebijakan ekonomi baru yang mengikuti model yang diusulkan oleh IMF dan Bank Dunia, yang dikendalikan oleh Amerika Serikat. Negara-negara mempunyai tumpukan utang, kehilangan kendali atas keuangan nasional, dan bergantung pada arus kas dan arahan dari Washington. Fase 2, menciptakan tatanan aliansi politik ekonomi, sejak 1950 sedih membentuk NATO secara militer, kemudian Uni Eropa secara ekonomi. Semuanya beroperasi pada platform yang terkait erat dengan dolar AS dan memiliki konsensus kebijakan dengan AS.
Negara-negara yang keluar jalur seperti Prancis pada masa de Gaulle diisolasi secara finansial oleh seluruh Eropa, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi kembali ke jalurnya. American and European financial elites have taken control from behind the scenes, while eliminating leaders with autonomous ideologies. Fase 3. Memperluas arena bermain global dan WTO. Dari 1980, 2000 setelah mendomestikasi seluruh Eropa, para elit menyadari bahwa diperlukan mekanisme globalisasi untuk melegitimasi kekuatan finansial dan memperluas pasar bagi perusahaan supranasional. Nama WTO lahir. Selangkah demi selangkah, setiap negara harus menandatangani untuk membuka pasar dan memberikan preferensi produksi kepada investor asing. WTO secara resmi didirikan pada tahun 1995 dan bertindak sebagai pengadilan perdagangan global, namun sebenarnya merupakan alat untuk melegitimasi hak perusahaan dan taipan internasional untuk melakukan intervensi di semua perekonomian. Dan skenario keseluruhannya adalah, dari memanipulasi Eropa setelah Perang Dingin, para elit telah menciptakan 3 hal berikut. Pertama, membangun tatanan keuangan global yang didominasi oleh IMF dan Bank Dunia, instrumen pinjaman dan kondisi kebijakan. Kedua, membangun tatanan politik dan militer, NATO, UE, yang lahir dari keamanan dan konsensus politik. Ketiga, membangun tatanan perdagangan global, WTO. Hal ini menciptakan arena bermain bagi perusahaan transnasional untuk memanipulasi rantai pasokan global dan aliran modal. Kedaulatan nasional berangsur-angsur terhapus, negara hanya berperan sebagai penghubung dalam sistem operasi modal global. Ketika perubahan politik diperlukan, mereka mendukung kudeta lunak, jaringan warna kulit, sponsor media, dan campur tangan pemilu. Bukan agar demokrasi dapat bertahan, namun agar sistem keuangan Amerika dapat terus mengendalikan aliran kekuasaan. Faktanya, dunia saat ini masih berupa bangunan yang dibangun di Pulau Jekil. Lebih dari 100 tahun telah berlalu sejak konferensi rahasia di Pulau Jekil. Dunia telah banyak berubah. Kita punya internet, kita punya AI, kita punya globalisasi. Namun tangan yang mengendalikan arus kas masih belum bisa diubah. The Fed tetap menjadi organisasi swasta yang tidak dikendalikan oleh rakyat. IMF masih memaksa negara-negara miskin untuk meminum obat ekonomi yang pahit dengan imbalan pinjaman jangka pendek. Dan sistem keuangan global masih dirancang agar yang kaya semakin kaya, dan yang lemah semakin banyak berhutang. Dari Jekil hingga Hitler, dari Fed hingga IMF, dari New York hingga Berlin, Tokyo, Kiev, Tel Aviv, DLL. Apa yang kita saksikan bukanlah sejarah acak, namun sebuah strategi tersembunyi yang direncanakan dengan cermat oleh sekelompok orang yang tidak tampil di televisi, tidak mencalonkan diri sebagai presiden, namun lebih berkuasa dari siapapun. Mereka tidak membunuh siapapun dengan senjata, mereka hanya mencetak uang, tetapi konsekuensinya tidak kalah dengan bom atom. Global Deep State, ketika kekuasaan tidak terletak pada suara tetapi pada saham. Membuat masyarakat di seluruh dunia memperhatikan pemilu, perdebatan sengit, kampanye pemilu yang keras, dan kampanye kebijakan publik. Mereka menganggap kekuasaan ada di tangan suara yang mereka pilih. Namun, dalam bayang-bayang politik global, di balik panggung media dan janji-janji pemilu, masih terdapat struktur kekuasaan yang tidak terlihat. Di mana setiap presiden hanyalah seorang wakil, setiap anggota Kongres hanyalah pion, dan setiap undang-undang dinegosiasikan di belakang layar. Itulah Deep State Global, sebuah kerajaan bawah tanah yang tidak perlu dilantik, tidak perlu dipilih, namun menjalankan seluruh dunia dengan saham, arus kas, dan struktur utang. Jika Fed adalah tempat dimulainya kekuatan finansial, maka Deep State adalah tempat berakhirnya semua penghitungan kekuatan. Ini bukan sekadar sekelompok orang, ini adalah ekosistem perusahaan keuangan, perusahaan teknologi, organisasi intelijen, lembaga penelitian, dan pemerintah yang dimanipulasi. Mereka terhubung berdasarkan kepentingan, dijaga kerahasiaannya, dan tersebar di setiap negara sebagai jaringan kekuasaan yang anonim. Wall Street, All Capitalists. Di puncak, kekuatan Deep State terkonsentrasi pada pemain terbesar Wall Street, BlackRock, Vanguard, State Street, 3 dana investasi yang mengendalikan hampir semua perusahaan terbesar di dunia. Mereka tidak perlu ditunjuk sebagai CEO. Mereka hanya perlu memegang lebih dari 15 hingga 20% saham dan mempunyai hak suara mutlak dalam pengambilan kebijakan. Jangan kira Amazon milik Jeff Bezos, Tesla milik Elon Musk, atau Pfizer, Lockheed Martin, JP Morgan Chase adalah perusahaan independen. Salah. BlackRock dan Vanguard hadir dalam daftar pemegang saham terbesar dari semua nama tersebut, dari media seperti CNN, Fox News, bahkan teknologi termasuk Google, Meta, Apple, obat-obatan termasuk Pfizer, Moderna, untuk pertahanan seperti Raytheon, Boeing, Lockheed Martin. Merekalah pemilik sesungguhnya perekonomian dunia ini. Ketika Anda membeli telepon, minum obat, mendapatkan vaksinasi, menonton film atau terbang, atau bahkan memilih kebijakan tertentu, Anda memberi makan kepentingan perusahaan-perusahaan bawah tanah ini. Sistem intelijen, lengan baja Deep State. Kekuatan finansial memang diperlukan, namun kekuatan keamananlah yang memegang kendali. CIA, NSA,
Mi 6. Deep State lebih dari sekedar agen mata-mata, mereka adalah alat yang menjaga ketertiban Deep State. Kudeta yang terjadi di Iran pada tahun 1953, Chili pada tahun 1973, Indonesia pada tahun 1965, Libya pada tahun 2011 atau Ukraina pada tahun 2014 semuanya memiliki jejak yang jelas dari kampanye rahasia yang diarahkan oleh Barat, dengan kedok melindungi demokrasi. Intinya, tujuannya adalah untuk menggulingkan pemerintah yang menolak mengikuti aturan mata uang dan pasar global. Edward Snowden dan Julian Assange hanyalah puncak gunung es. Bagian yang tersembunyi adalah aparat yang menguasai informasi, mengawasi warga, memanipulasi media, dan membinasakan pihak-pihak yang berani menentang. Ketika seorang pemimpin tiba-tiba meninggal dalam kecelakaan pesawat, seorang jurnalis melakukan bunuh diri, atau seorang politisi menderita skandal cinta yang tidak beralasan sehingga menghalangi pemilu, mari kita tanyakan siapa yang diuntungkan. Teknologi adalah senjata kekuasaan yang baru. Jika Perang Dingin menggunakan bom atom untuk saling mengancam, Deep State era baru ini menggunakan algoritma, data, dan AI untuk mengendalikan pemikiran. Proyek Bitcoin dan Web3 tampak mudah, bersifat kewirausahaan dan inovatif, namun sebenarnya merupakan satelit baru dari kerajaan lama. Google awalnya didanai oleh pemerintah AS melalui Inkitel, perusahaan modal Ventura CIA. Facebook bekerja sama erat dengan militer AS dalam proyek pengenalan wajah dan sensor konten. TikTok menggunakan data pribadi untuk mencontohkan perilaku remaja. Deep State tidak perlu mengontrol setiap orang, mereka hanya perlu mengontrol sistem saran, yang akan menunjukkan kepada Anda apa yang ingin mereka tunjukkan kepada Anda, membuat Anda percaya pada apa yang mereka ingin Anda percayai, dan membuat Anda secara sukarela berperilaku seperti domba. Dunia 3 dimensi, politik terbuka dan tersembunyi, kekuatan tersembunyi. Dunia sebenarnya beroperasi pada 3 tingkatan. Lantai 1, untuk umum. Tempat negara-negara berdebat satu sama lain, tempat Anda memilih, tempat Anda melihat presiden berbicara, dan tempat pemberitaan pers. Lantai 2, politik nyata. Di mana perjanjian-perjanjian ditandatangani secara tertutup, di mana pemerintah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar, di mana undang-undang ditulis atas permintaan para pelobi. Level 3, kekuatan bawah tanah. Di mana miliarder tak dikenal memanipulasi kedua lapisan atas, di mana strategi global diputuskan. Ada pepatah terkenal di Davos, di mana Fed, IMF, dan WTO menjadi instrumen yang menyatakan bahwa, di bawah cangkang internasional, tidak ada negara, yang ada hanya kepentingan. Kunci untuk memahami Deep State adalah bahwa mereka tidak melayani negara manapun, mereka hanya melayani kepentingan pemilik aset global. Dan itulah sebabnya AS mungkin pro-Tiongkok, kemudian anti-Tiongkok, pernah mendukung demokrasi di Ukraina tetapi mengabaikan dunia Arab, melarang Huawei karena alasan keamanan tetapi mengizinkan TikTok untuk data. Karena semua hanyalah kartu dalam perebutan pengaruh kelompok kepentingan. Ketika Donald Trump mengumumkan bahwa dia akan mengeringkan rawa, Deep State melakukan serangan balik dengan serangkaian investigasi dan serangan media yang tiada henti. Ketika suatu negara ingin keluar dari jaringan SWIFT, atau membangun mata uangnya sendiri, negara tersebut akan diisolasi, dihukum, atau bahkan digulingkan. Dan ketika seseorang mengatakan kebenaran seperti Assange atau Snowden, mereka diburu seperti musuh seluruh dunia. Dunia saat ini, kita adalah debitur di negara kita sendiri. Anda mungkin berpikir Anda tinggal di negara bebas, namun cobalah untuk tidak membayar pajak, mencoba berhenti membayar utang bank, mencoba memprotes bantuan internasional, atau mencoba menuntut kebenaran di balik perang di Ukraina, Suriah, atau Palestina. Anda akan melihat bahwa kekuatan sebenarnya tidak datang dari suara tetapi dari perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk memusnahkan Anda hanya dengan satu klik mouse. Kami adalah debitur terprogram. Dan Deep State, di belakang Fed, IMF, Bitcoin dan media, adalah pihak yang menulis program itu. Jadi apa jalan keluarnya? Barangkali tidak ada revolusi yang lahir dari pemungutan suara, tapi revolusi hanya bisa lahir dari kesadaran, dari pemahaman akan peran besar yang sedang kita jalani, dari pengambilan kembali kendali atas informasi, data, dan kebenaran. Karena hanya ketika kita memahami musuh barulah kita bisa mulai berperang. Dan Deep State bukanlah sebuah organisasi, tapi hantu kuat yang ada dalam ketidakpedulian dan kenaifan umat manusia. Apa yang paling mereka takuti? Kebangkitan kemanusiaan. Deep State tidak takut pada politisi radikal. Mereka bisa memadamkan seorang presiden hanya dengan beberapa kalimat di media. Mereka tidak takut melakukan protes karena itu adalah hidup bermasyarakat. Untuk dapat dengan mudah mengarahkan beberapa hashtag dan beberapa kebijakan komunikasi. Satu-satunya hal yang membuat mereka gemetar adalah ketika semua orang mulai menanyakan pertanyaan yang tepat. Dari mana uang itu berasal? Mengapa utang selalu bertambah? Siapa yang mengendalikan arus kas? Dan mengapa perang selalu menguntungkan? Ketika jutaan orang mulai memahami bahwa mata uang yang mereka gunakan tidak didukung oleh emas namun oleh utang. Ketika mereka menyadari bahwa setiap kali mereka mencetak uang, aset mereka dicuri melalui inflasi. Dan ketika mereka memahami bahwa trik bagus tersebut sebenarnya adalah tali yang mengikat leher suatu negara,
Deep State akan kehilangan hal yang paling penting, yaitu konsensus yang tidak disadari oleh banyak orang. Cara menang, ekosistem gratis. Revolusi melawan Deep State tidak memerlukan senjata, namun ekosistem baru, teknologi terdesentralisasi, media independen, sistem keuangan bebas utang, dan pendidikan pemikiran kritis. Dan itulah mengapa mereka membenci Elon Musk ketika dia membeli Twitter dan menyatakan kebebasan berpendapat sebagai landasan demokrasi. Dan itulah sebabnya platform yang menjanjikan seperti Wikileaks atau Project Veritas, serta segala bentuk promosi transparansi dan perlindungan privasi, dihancurkan, dikekang, atau dimanipulasi. Deep State tidak ingin Anda berpikir, mereka ingin Anda mengonsumsinya. Mereka tidak ingin Anda mengetahui kebenarannya, mereka ingin Anda mempercayai naskah yang telah ditulis. Budaya, batal, lingkungan AI yang disensor, dunia di mana tidak ada orang yang waras tetapi akan selalu diawasi. Itulah dunia yang mereka bangun. Medan pemikiran, setiap revolusi dimulai di sini. Jika Anda berpikir bahwa medan perangnya berada di Ukraina, di Gaza, atau di Taiwan, Anda salah. Medan perang sesungguhnya ada tepat di dalam kepala Anda. Deep State tidak memerlukan perang untuk menggulingkannya, mereka hanya perlu menabur ide. Jika mereka membuat Anda percaya bahwa Anda bebas padahal Anda hanyalah roda penggerak dalam mesin utang dan kendali, maka mereka menang. Ini bukan tentang politik, ini tentang detoksifikasi pikiran. Jangan mengambil obat penenang dari media arus utama. Jangan percaya bahwa jika pihak Anda memenangkan pemilu, segalanya akan berubah. Tidak akan ada perubahan jika sistem tidak berubah. Dan sistem tidak akan berubah jika pemikirannya tetap terkendali. Kata-kata terakhir, pola pikir adalah satu-satunya hal yang tidak dapat dikendalikan oleh Deep State. Deep State bisa membeli pers, bisa membeli anggota Kongres, tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka beli jika Anda melindunginya, yaitu keyakinan dan kebenaran, dan keberanian untuk menghadapinya. Karena begitu cukup banyak orang yang sadar, mengajukan pertanyaan yang tepat, dan menyebarkan kebenaran seperti percikan api di malam yang gelap, hantu Deep State tidak akan ada lagi. Dan ini bukan revolusi yang berdarah-darah, tapi peningkatan kesadaran, di mana orang-orang untuk pertama kalinya dalam berabad-abad akan memandang kepada orang yang mengendalikan mereka dan berkata, saya bukan lagi seekor domba. Selamat tinggal dan sampai jumpa di episode podcast berikutnya.